Saudara, ketika 46.000 umat Islam berhadapan dengan 240.000 pasukan Romawi di Yarmuk, seorang laki-laki berkata kepada Khalid bin Walid, betapa banyak pasukan Romawi dan betapa sedikit pasukan kita, pasukan umat Islam. Maka kemudian beliau pun berkata, betapa banyak kaum muslimin dan betapa sedikit Romawi. Pasukan itu menjadi banyak dengan pertolongan Allah dan pasukan itu menjadi sedikit ya, karena tidak mendapatkan pertolongan Allah. Jadi banyak sedikitnya itu bukan karena bilangan. Itu satu perspektif yang luar biasa. Ya, begitulah para sahabat itu. Dalam memandang masalah itu, dia selalu menggunakan satu perspektif yang boleh kita sebut sebagai perspektif tauhid. Nah, dengan cara itu mereka tak gentar, apalagi ciut nyalinya, meski musuh di hadapan berlipat ganda jumlahnya. Mengapa? Karena mereka sangat yakin kepada Nasrullah atau pertolongan Allah. Nah, saudara, maka penting untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita ini bisa senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kita sendiri ya harus membawa diri kita ini menjadi hamba Allah yang pantas ditolong olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, jadilah hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dalam seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, menjauhi maksiat. Inilah yang berulang kali diwanti-wantikan oleh Muhammad Al-Fatih kepada pasukannya. Katanya bagaimana kita berharap akan mendapatkan pertolongan Allah jika kita jauh dari. Karenanya Muhammad Al-Fatih itu selalu menekankan kepada pasukannya untuk selalu taat dan menjauhi maksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadilah hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas, sungguh-sungguh dan istiqomah menolong agama Allah. Dan juga gemar menolong saudaranya yang memerlukan pertolongan. Hanya bila kita ini menolong Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Muhammad ayat 7, di situ Allah mengatakan, "Intan surullaha yansurkum." Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Juga dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innallaha fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa menolong hambanya, hamba Allah kita, selama atau sepanjang hamba Allah itu kita ini menolong saudaranya. Karena itu jika ada saudara kita yang minta pertolongan, itu sebenarnya kesempatan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Nah, sejarah mencatat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala lah banyak peristiwa-peristiwa besar di masa lalu bisa terjadi. Yang sebelumnya tampak tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi terasa ringan. Nah, semestinya demikian juga sekarang dengan keyakinan akan pertolongan Allah, perjuangan membumikan Islam, menegakkan Islam, mewujudkan penerapan syariah secara kafah itu terus digerakkan. Tidak hanya berhenti pada kasus-kasus seperti katakanlah penistaan Al-Quran dan semacamnya, tapi terus berjuang sampai terwujudnya kehidupan Islam. Ya, ini kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariah secara kafah. Inilah kehidupan yang kita semua dambakan, kehidupan yang didasari kepada keimanan, di mana ketaatan itu menjadi warna keseharian kita dan kemaksiatan termasuk segala hal yang menistakan agama, menistakan Al-Quran itu tidak akan pernah diizinkan. Itulah kehidupan yang kita dambakan, kita cita-citakan, yang akan memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi kita umat Islam tapi juga kepada manusia secara keseluruhan, termasuk mereka-mereka yang beragama selain Islam. Seperti yang pernah terwujud di masa lalu berbilang abad lamanya. Demikian.